Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu adalah bab 4 mengenai suhu dan juga kalor. Jadi untuk di bab ini tuh kita belajar apa sih yang dimaksud dengan suhu, lalu perubahannya itu seperti apa, dan juga akibatnya atau pengaruhnya itu seperti apa gitu ya, dan juga kalor. Jadi nanti ada kalor. Kalor itu sebuah energi panas ya, dimana jenisnya dan akibat dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung simak video ini atau penjelasan ini sampai selesai ya. Baik, teman-teman ada yang udah baca sebelumnya mengenai suhu dan kalor di LKS? Nah, kalau ada yang sudah baca, ada yang tahu tidak apa itu suhu dan juga kalor? Oke, jadi suhu itu merupakan suatu besaran ya, yang dimana dinyatakan sebagai pengukur derajat panas atau dingin suatu sebuah zat. Nah, sedangkan kalau kalor itu merupakan salah satu energi panas yang dihasilkan oleh benda atau suatu zat gitu. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tentang suhu dan juga perubahannya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita fokus ke suhu dulu gitu. Jadi nanti setelah suhu selesai baru kita masuk ke kalor. Jadi kita bahas satu persatu ya gitu. Nah, untuk suhu itu sendiri adalah suatu besaran yang mana dinyatakan sebagai tadi ya pengukuran sebuah benda atau sebuah zat untuk mengukur derajat panas atau dinginnya. Nah, biasanya cara untuk mengukur sebuah suhu ini pada suatu zat atau suatu benda itu digunakan alat ukur kan. Nah, apa sih alat ukur yang bisa untuk mengukur suhu? Yaitu adalah termometer. Nah, jadi termometer itu merupakan alat ukur yang dimana fungsinya untuk mengukur suhu gitu. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada termometer. Jadi ada 3 jenis termometer, yaitu ada termometer zat cair, termometer bimetal, dan juga termometer kristal cair. Nah, yang pertama di sini ada termometer zat cair. Jadi termometer zat cair itu biasanya digunakan pada saat uji coba atau sebuah pengamatan yang ada di dalam laboratorium atau untuk mengukur sebuah suhu terhadap zat, terhadap benda, atau biasa juga terhadap suhu ruangan dan juga suhu tubuh gitu ya. Nah, maka dari itu contoh dari termometer zat cair itu yaitu adalah termometer laboratorium, yaitu adalah untuk mengukur suhu air raksa, alkohol, dan lain sebagainya. Terus udah gitu juga ada termometer suhu tubuh yang biasa kita gunakan ya untuk mengukur suhu tubuh kita. Terus habis itu juga ada termometer suhu ruangan. Jadi sebenarnya ruangan juga bisa kita ukur suhunya gitu ya, tergantung dari suhu yang bisa kita ciptakan. Misalnya teman-teman di kamar itu menggunakan AC, otomatis suhu yang ada di kamar teman-teman sama di luar kamar teman-teman itu udah pasti berbeda, karena yang di dalam kamar itu ada suhu yang diciptakan oleh AC itu sendiri ya kan, jadi cenderung lebih dingin atau lebih rendah suhunya. Nah, kalau di luar ruangan itu cenderung lebih tinggi gitu. Oke, yang kedua di sini ada termometer bimetal. Jadi termometer bimetal itu merupakan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu dalam suatu benda yang bersifat logam atau terbuat dari logam. Jadi termometer bimetal ini dia fungsinya untuk mengukur sebuah benda aja gitu ya, yang berbahan dasar dari logam. Nah, yang ketiga itu ada termometer kristal cair. Nah, kristal cair ini teman-teman bisa lihat di gambarnya di situ. Sebenarnya ini tuh untuk termometer perubahan suhu terhadap tubuh juga gitu ya, tapi beda sama termometer suhu yang biasa kita gunakan, itu berbeda. Kalau ini jadi dia itu ada kristalnya di dalam termometernya itu, yang dimana nanti kristalnya itu akan berubah gitu ya sesuai dengan suhu tubuh
kita gitu. Kalau di gambar itu ditempelkan di atas dahi, nanti ketika suhu tubuh kita misalnya di angka 37 derajat Celcius, maka nanti warna pada tempat yang 37 derajat Celcius itu akan menyala gitu ya, akibat adanya kristal itu gitu. Jadi ini juga masuk ke dalam termometer suhu tubuh, hanya cara bekerjanya aja yang berbeda seperti termometer suhu tubuh yang biasa kita gunakan. Selanjutnya setelah jenis-jenis termometer ada skala suhu. Jadi tadi ya, termometer itu kan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur sebuah suhu gitu ya. Nah di sini termometer itu biasanya punya skala, yang dimana biasanya skala atau satuan internasional pada suhu yaitu adalah Kelvin. Tetapi pada umumnya sebenarnya banyak sekali skalanya, yaitu ada 4. Ada skala Celcius, skala Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Jadi biasanya kalau termometer suhu tubuh itu yang biasa kita gunakan itu menggunakan skala Celcius gitu ya. Jadi sebenarnya skala itu tidak hanya Celcius aja atau tidak hanya Kelvin aja, tapi ada 4 skala, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Terkait dengan skala suhu itu ada beberapa rumus konversinya. Jadi pada umumnya nanti di sini ada sedikit perhitungan terkait konversi atau perubahan dari skala A ke skala B gitu. Jadi untuk contohnya atau perhitungannya, konversinya nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya mengenal dulu nih gitu ya tentang si suhunya, skalanya, dan lain sebagainya. Nah untuk rumus konversi ini jadi di situ ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi dia punya nilai. Kalau Celcius itu dia punya nilai 4, kalau Reaumur itu dia punya nilai 5, kalau Fahrenheit itu dia punya nilai 9, tetapi dia juga ada minus 32, dan Kelvinnya itu adalah 273 gitu. Nanti untuk perhitungannya seperti apa kita akan bahas minggu depan. Jadi di sini teman-teman dilihat saja dulu konversinya. Di situ ya rumus-rumusnya, nanti untuk perhitungan dan juga penjelasan lebih jelasnya kita bahas di minggu depan. Selanjutnya di sini ada perubahan akibat suhu. Jadi tadi ya, jadi kan di lingkungan kita ini kan suhunya pasti berbeda-beda ya. Jadi misalnya seperti suhu malam hari dan juga suhu siang hari itu kan berbeda. Nah, di sini juga ada nih perubahan-perubahan benda yang diakibatkan oleh perubahan suhu gitu, yang dimana disebut dengan pemuaian atau penyusutan. Untuk pemuaian itu sendiri maksudnya adalah adanya sebuah pertambahan ukuran suatu benda karena memang diakibatkan gitu ya, atau disebabkan oleh perubahan suhu, yang dimana biasanya suhunya cenderung yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau penyusutan itu biasanya ukuran benda akan lebih kecil gitu akibat dari perubahan suhu. Nah, di sini contohnya seperti kabel listrik ya. Jadi kabel listrik itu ketika siang hari dia akan mengalami sebuah pemuaian atau cenderung dia agak lebih melengkung gitu ya, agar tidak terjadi sebuah penarikan, sehingga nanti kan adanya tarik matahari yang cukup tinggi, jadi nanti ada korsleting dan lain sebagainya. Nah, ketika di malam hari baru dia akan mengalami penyusutan atau pemendekan gitu ya, jadi dia tidak melengkung lagi gitu. Nah, pemuaian juga terjadi pada zat-zat yang kita ketahui ya, seperti zat padat, cair, dan juga gas. Nah, ini dia ada perubahan akibat suhu tadi ya. Jadi pemuaian itu terjadi pada beberapa zat, yaitu adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi untuk zat padat itu jadi dia yang dimana nanti
panjangnya, luas dan volumenya itu akan berbeda gitu ya, akan mengalami perubahan. Kalau zat cair juga dia sama ruang dan volumenya. Kalau gas itu biasanya dia cenderung volumenya aja yang berbeda gitu ya. Nah, dilihat di situ ada contohnya. Di slide selanjutnya kita lihat contohnya ya. Nah, baik, di sini ada contoh pemuaian tadi. Di pemuaian zat padat itu contohnya di sini seperti rel kereta api. Jadi yang kita ketahui rel kereta api itu kan dari besi ya, yang dimana besi atau berbahan logam itu biasanya cenderung lebih cepat untuk pemuaian atau penyusutan gitu ya. Nah, maka dari itu terdapat sambungan terhadap antar rel gitu. Nah, fungsi dari sambungan ini adalah untuk menghindari terjadinya sebuah pemuaian dan juga penyusutan pada rel kereta api tersebut gitu. Bayangin deh coba teman-teman, kalau misalnya tidak ada sambungan ini nih gitu, terus tiba-tiba mengalami pemuaian atau penyusutan, terus otomatis besinya jadi memendek nih kalau mau penyusutan kan. Nah, otomatis gimana tuh? Relnya juga akan memendek gitu ya. Nah, sehingga perjalanan rel kereta api akan kacau ibaratnya gitu ya, akan terganggu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua, contohnya di sini ada pemuaian zat cair. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya lagi memasak air ya. Jadi ketika suhu sebelum dipanaskan oke-oke aja nih, tidak mengalami pemuaian gitu ya. Tuh kalau digambar itu ada 70 derajat Celcius, dia aman nih volume airnya. Terus ketika dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius, itu volume airnya meningkat gitu ya. Nah, terus ketika dipanaskan lagi sebesar 180 derajat Celcius, itu sampai tumpah-tumpah si airnya. Otomatis volume airnya bertambah. Jadi semakin besar semakin tinggi suhunya, maka volumenya akan semakin besar juga. Gitu. Itu dia pada zat cair. Contohnya tadi ya ketika memasak air. Nah, untuk pemuaian zat gas itu contohnya seperti gas yang ada di dalam tabung LPG, lalu gas yang ada di balon, dan juga di gas di ban. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya nih teman-teman punya sepeda, lalu tidak pernah dipakai nih sepedanya, pasti kempes kan gitu, padahal nggak pernah dipakai kok kempes. Nah, karena memang ada yang namanya pemuaian zat gas ini, jadi gasnya itu akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi atau adanya sebuah perubahan terhadap volumenya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh dari pemuaian atau contoh dari perubahan akibat suhu. Jadi sebenarnya suhu di dalam tubuh kita, suhu di lingkungan kita, suhu di benda-benda itu sangat penting ya. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini, di muka bumi ini itu memiliki suhu gitu. Jadi maka dari itu kita mempelajari nih tentang suhu itu sendiri ya. Jadi suhu di lingkungan rumah tuh seperti apa, terus suhu tubuh seperti apa, suhu kamar itu seperti apa. Nah, itu kita pelajari gitu ya. Ini untuk penjelasan terkait suhu dan juga perubahannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang konversi skala suhu dan juga kalor. Nah, untuk sekian penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai perubahan suhu dan perubahannya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang Ibu berikan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.